Surah Al-Baqarah, ayat 215. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan untuk ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebajikan yang kamu lakukan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Akidah telah tertancap ke dalam hati orang-orang yang beriman. Kini, mereka sudah bertambah sadar tentang kebenaran ajaran yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, serta keniscayaan aneka cobaan. Kemantapan iman itu tercermin pada keinginan mereka untuk menyesuaikan tingkah laku dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, dalam kelompok ayat ini ditemukan aneka pertanyaan mereka. Pertanyaan pertama adalah menyangkut nafkah. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Tentu saja pertanyaan itu telah mereka ajukan sebelum turunnya ayat ini. Tetapi Al-Quran bermaksud melukiskan betapa indah sikap batin mereka, dan betapa baik pertanyaan ini. Untuk itulah ayat ini menggunakan bentuk kata kerja masa kini pada kata yasalunaka. Mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan pertanyaan ini masih segar terdengar dan seakan-akan sedang terjadi dialog, yang perlu diulang-ulang, karena indahnya. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan dari harta yang baik, maka hendaklah diberikan untuk ibu dan bapak, dan seterusnya. Ayat ini menjawab dengan sangat singkat pertanyaan mereka di celah jawaban tentang kepada siapa hendaknya harta itu dinafkahkan. Jawaban pertanyaan mereka adalah, dari harta yang baik, yakni apa saja yang baik silahkan dinafkahkan. Di sini, harta ditunjuk dengan kata khair, atau baik, untuk memberi isyarat bahwa, harta yang dinafkahkan itu hendaklah sesuatu yang baik, serta digunakan untuk tujuan-tujuan yang baik. Selanjutnya dijelaskan, untuk siapa harta sebaiknya diberikan, yaitu pertama kepada ibu bapak, karena merekalah sebab wujud anak serta paling banyak jasanya. Selanjutnya kepada kaum kerabat yang dekat maupun yang jauh, dan anak-anak yatim, yakni anak yang belum dewasa sedang ayahnya telah wafat. Demikian juga untuk orang-orang miskin yang membutuhkan bantuan, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan tetapi kekurangan bekal. Ayat ini menjelaskan hal-hal tersebut dalam bentuk kata kerja masa lampau untuk memberi isyarat bahwa, yang demikian itu seakan-akan telah mereka laksanakan, sehingga tidak perlu lagi untuk diperintahkan. Demikian ayat ini mengisyaratkan salah satu bentuk ujian yang pasti dialami, dan yang diisyaratkan oleh ayat yang lalu dengan kata musibah, atau malapetaka. Ayat ini tidak berbicara tentang cara membantu fakir, memerdekakan budak, membantu yang dililit hutang dan lain-lain, yang dicakup oleh ayat yang menguraikan kelompok yang berhak menerima zakat. Quran Surah, At-Taubah, ayat 60. Karena yang dimaksud dengan infak di sini, adalah yang bersifat anjuran dan di luar kewajiban zakat. Karena itu, penutup ayat ini berbicara secara umum mencakup siapa dan nafkah apapun selain harta, dan dengan redaksi yang menunjukkan kesinambungannya, dan apa saja kebajikan yang kamu akan dan sedang lakukan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Ayat 216. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu tidak senangi. Bisa jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia baik bagi kamu, dan bisa jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia buruk bagi kamu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Selanjutnya diuraikan ujian jenis kedua, yakni yang menyangkut jiwa, dan yang diisyaratkan oleh ayat yang lalu dengan kata kesengsaraan, yaitu firman-Nya, diwajiban atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu tidak senangi. Mereka tidak senang berperang, bahkan tidak disenangi manusia normal, karena peperangan dapat mengakibatkan hilangnya nyawa, terjadinya cedera, jatuhnya korban serta harta benda, dan sebagainya. Sedang semua manusia cenderung mempertahankan hidup dan memelihara harta benda. Lebih-lebih para sahabat Nabi itu, yang imannya telah bersemi dalam dada mereka, sehingga membuahkan rahmat dan kasih sayang. Allah mengetahui bahwa perang tidak mereka senangi, tetapi berjuang menegakkan keadilan mengharuskannya. Peperangan bagaikan obat yang pahit, ia tidak disenangi tetapi harus diminum demi memelihara kesehatan. Demikian ayat ini dari satu sisi mengakui naluri manusia, tetapi dari sisi lain mengingatkan keniscayaan hal tersebut, jika kondisi mengharuskannya. Misalnya, jika musuh telah masuk ke wilayah negara, maka ketika itu menjadi wajib bagi setiap muslim untuk berperang membela tumpah darahnya, yang merupakan tempat menerapkan nilai-nilai ilahi. Sekali lagi, peperangan memang tidak disenangi, tetapi bisa jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia baik bagi kamu, antara lain seperti peperangan yang diwajibkan itu. Dan bisa jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia buruk bagi kamu. Allah mengetahui yang menjadi maslahat dan mudorot buat kamu, sedang kamu tidak mengetahui secara pasti dan menyeluruh tentang hal tersebut. Karena itu, laksanakan perintahnya, termasuk perintah berperang ini. Kata asa, yang diterjemahkan, bisa jadi, dan yang mengandung makna ketidakpastian, tentu saja bukan dari sisi pengetahuan Allah, karena tiada sesuatu yang tersembunyi atau tidak pasti baginya. Ketidakpastian adalah dari sisi manusia, dalam arti, bila seseorang menghadapi perintah ilahi yang harus ia indahkan, atau ketetapannya yang tidak dapat ia elakkan, sedang hal-hal tersebut tidak menyenangkannya, maka ketika itu manusia hendaknya menanamkan rasa optimisme dalam jiwanya, dan berkata, bisa jadi di balik ketetapan yang tidak berkenan di hati itu ada sesuatu yang baik. Demikian pula sebaliknya, seseorang yang sedang menikmati kebahagiaan hidup, hendaknya pula tidak bergembira sampai pada batas lupa diri. Karena bisa jadi di balik yang disenangi itu ada mudorot. Nah, sikap semacam ini hanya dapat diraih bila manusia mengingatkan dirinya, bahwa bisa jadi di balik yang disenangi ada sesuatu yang tidak menyenangkan, dan atau sebaliknya.
Ayat ini mengingatkan manusia agar berserah diri kepada Allah sekaligus mendorongnya untuk hidup seimbang, tidak kehilangan optimisme ketika ditimpa kesedihan dan sekaligus tidak larut dalam kegembiraan yang menjadikannya lupa daratan.